Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman mazida. Ayo, anak-anak yang perempuan, dengarkan. Dengarlah semuanya ya. Anak-anak, para santri Pondok Pesantren Anharul Ulum Islamic Center Bin Baz 28 Majalengka, dan juga para pengurus serta hadirin hadirat semuanya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kalian dan kita semua dari segala keburukan, kemakruhan dan fitnah, ma dhahara minha wa ma batan. Segala fitnah baik yang itu nampak ataupun tidak nampak. Alhamdulillah, di hari ini, di hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, yang bagi bangsa Indonesia, bagi negara kesatuan Republik Indonesia, hari ini adalah menjadi hari tonggak di mana berdirinya negara Republik Indonesia, 17 Agustus. Ya. Sebagai satu bentuk pernyataan kemerdekaan, menjadi sebuah negara yang berdaulat, negara yang bermartabat, negara yang siap untuk berdiri sendiri, berdikari. Yang semoga kita sebagai bangsa Indonesia ya, betul-betul menghayati makna kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Yang berarti kita ini merdeka dari segala bentuk kezaliman, berlepas diri dari segala bentuk kezaliman, untuk kemudian menjadi orang yang merdeka dalam rangka menegakkan keadilan. Itulah yang namanya kemerdekaan yang hakiki. Tidak ada penindasan, tidak ada pembunuhan, tidak ada penjatuhan harkat, martabat, dan kemuliaan manusia. Yang ada adalah yaitu keadilan, di mana segalanya diletakkan pada tempatnya, dan setiap hak itu diberikan kepada pemiliknya. Tidak salah dalam memberikan hak, karena setiap hak itu ada pemiliknya. Allah mempunyai hak. Allah mempunyai hak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai hak. Orang tua kita mempunyai hak. Guru kita mempunyai hak. Yang sudah berumah tangga, maka pasangan hidupnya mempunyai hak. Dan juga anak-anaknya mempunyai hak. Kemudian juga kerabat mempunyai hak. Kaum muslimin secara luas mempunyai hak. Kemudian secara khusus dari kalangan kaum muslimin adalah orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, para muhsinin, mereka punya hak.
dan bahkan anak-anak. Orang kafir pun, orang non-muslim pun punya hak. Itu sama manusia. Bahkan alam semesta yang saat ini kita ada di tengah-tengah hutan pinus di sebuah bukit yang disebut dengan Bukit Cipulus atau dikenal dengan Bukit Kanaga. Ya. Inilah alam semesta. Ini pun mempunyai hak. Maka haknya kita berikan. Jangan sampai salah dalam memberikan hak. Maka kemerdekaan adalah menegakkan keadilan. Menghilangkan kezaliman. Yang berarti tadi adalah kita jangan sampai lagi menjadi para penindas atau yang ditindas. Kita hilangkan dari perbuatan kita menzalimi orang atau kita dizalimi. Yang kita hidupkan adalah keadilan, yaitu menegakkan keadilan, memberikan kepada yang punya hak-haknya dia, dan mendudukkan setiap yang punya kedudukannya. Jangan dicampur adukkan dan jangan sampai dibolak-balik. Karena nanti kalau sudah tidak sesuai, maka akan jatuh kepada kezaliman. Haknya Allah diberikan kepada manusia, maka salah. Ya, ikhwan fillah. Haknya Allah berikan kepada Allah haknya. Jangan kemudian diberikan kepada yang lainnya. Dan haknya Allah hanya satu. Ini an na'budahu wa la nusyrika bihi syai'ah. Hanya satu itu sesungguhnya. Itu agar kita semua ini beribadah kepada Allah. Kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan ada satu pun yang kita jadikan sekutu bagi Allah. Ya. Jangan ada satu pun selain Allah kita jadikan sebagai yaitu tandingan bagi Allah atau yang menyertai Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga punya hak. Ya, Rasulullah punya hak. Dan haknya Rasulullah adalah 4. Insyaallah. Karena ya ikhwan Allah. Haknya Rasulullah adalah 4. Ya. Yaitu apa saja? An nusaddiqa bima akhbar. Untuk kita benarkan setiap apa yang beliau kabarkan. Karena beliau membawa kabar, membawa berita, membawa informasi. Maka kalau informasinya datang dari beliau, maka kita benarkan. Ya. Kemudian juga an-nuqirra bi alsinatina fima akhbar. Dan kita ikrarkan, kita nyatakan. Ya. Nanti kita ucapkan, kita sampaikan, kita nyatakan. Ya, apa yang Allah atau Rasulullah kabarkan tersebut. Ya, yang kemudian adalah kita praktekkan. Yaitu an na'mala fi hayatina bima akhbar. Untuk kita semua beramal, berbuat dari setiap apa yang kita kerjakan itu mengikuti apa yang beliau kabarkan. Kalau sudah kita benarkan, maka kita amalkan. Yang kemudian juga adalah yaitu untuk kita muliakan beliau sallallahu alaihi wasallam, an nuwaqqirahu, untuk kita tauqir, kita muliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita dahulukan beliau sallallahu alaihi wasallam di atas manusia-manusia yang lainnya, termasuk orang tua kita, anak-anak kita. Kita harus mendahulukan apa yang ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya orang tua kita. Nah, inilah kemerdekaan. Hendaknya kita betul-betul menegakkan keadilan, di mana keadilan itu adalah
anak rahimakumullah, ya, tadi memberikan yang punya hak-haknya dia dan mendudukkan yang punya kedudukan dia, berikan kedudukannya. Jangan sampai nanti tetangga dianggap seperti orang tua seperti orang lain. Ya. Anaknya orang lain seperti anak sendiri, anaknya sendiri seperti anaknya orang lain. Artinya apa? Anaknya orang lain disayang-sayang, anaknya sendiri dimarah-marahin terus, nggak disayang. Bagaimana? Itu namanya salah dalam memposisikan dan dalam memberikan hak, gitu ya. Kata. Kemudian anak-anak dan semuanya hadirin, ikhwan, akhwat, fiddin, hafizakumullah, kegiatan yang kita adakan tidak hanya sebatas untuk kita bersenang-senang saja, gitu ya. Ya. Di sana ada unsur kita menikmati alam semesta, kita bersenang-senang, kita menambah keakraban, kita pun merasakan hidup di alam terbuka seperti ini, ya, yang tentunya ada banyak manfaat anak-anak. Ya. Untuk melatih mental. Bagi yang tadinya mungkin takut di tengah hutan, nah ternyata hutan itu bersahabat dengan kita. Tidak perlu untuk kita takuti, karena takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak perlu takut. Ya, kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga turut merasakan bagaimana kehidupan orang-orang yang mereka hidup di tengah hutan. Ya, jangan enak-enak aja hidup di kota yang nyaman dengan kelap-kelipnya cahaya yang indah dan juga bangunan gedung-gedung yang indah dengan ya ada ya mall-mall ataupun supermarket ya. Kita perlu mencoba bagaimana kita hidup di tengah hutan, merasakan. Dan ini semua anak-anak ikhwan akhwat hafizakumullah, kita terutama bagi para remaja, ini merupakan bagian dari apa yang Allah perintahkan. Pertama dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Persiapkan oleh kalian fisik kalian, persiapkan oleh kalian mental kalian, persiapkan oleh kalian secara menyeluruh lahir batin. Semua apa yang kalian mampu untuk mempersiapkan diri lahum dalam menghadapi mereka. Itu mereka lah musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam. Dan juga persiapkan segala kemampuan potensi untuk terus berjaga-jaga, jangan lengah. Karena musuh-musuh Allah itu senantiasa mereka memata-matai, mencari kelengahan kaum muslimin. Karena mereka orang-orang kafir, tidak akan pernah ridho anak-anak. Tidak akan pernah diam. Tidak akan pernah tidur. Terus memperhatikan kaum muslimin karena mereka ingin untuk menundukkan kaum muslimin. Hasadan. Karena mereka hasad. Mereka nggak suka kepada kaum muslimin. Dan sudah Allah nyatakan, "Walan tarda ankal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum." Ya, yang namanya orang Yahudi, orang Nasrani, orang Kristen itu tidak akan pernah merasa bahagia, senang kepada kaum muslimin. Mereka akan terus berupaya bagaimana orang-orang Islam ini bisa ditundukkan, bisa ditaklukkan, ya, sampai orang muslim ini mau ikut dengan mereka. Berbagai cara, gitu. Ya, maka kita persiapkan menghadapi mereka dengan segala kemampuan, kekuatan, dan juga kewaspadaan anak-anak. Nah, kewaspadaan di antara dilatih seperti ini, waspadaan. Jangan enak di kota, enak misalkan di tempat keramaian, sementara misalkan mereka itu masuk hutan menanamkan persiapan mereka, ya, Masya Allah, kita pun harus siap, nanti jangan sampai kaget manakala kita ada di tengah-tengah hutan, anak-anak. Ya, Masya Allah. Di sisi lain pun kita melihat kenikmatan, ya, pemandangan yang indah, Masya Allah, ya, pepohonan, udara yang sejuk, pemandangan yang indah. Kalian dari sudut sana atau sisi yang belakangnya Ustadz ini menatap ke arah depan ke sana bisa melihat jauh di sana pemandangan yang indah,
Dan juga kalau jelas di sana ada namanya Waduk Dharma, lihat nggak? Ya, Waduk Dharma di sana kelihatan, masya Allah. Ya, dan kita bisa melihat ke langit dan luasnya alam semesta. Kita tengok di kita sangat kecil sekali anak-anak. Dan itu merupakan renungan tadabbur namanya. Tadabbur li ayatillahil kauniyah. Sebagai bentuk renungan kita terhadap tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tampakkan kebesarannya ada di penciptaannya yang ada dalam semesta ini. Dan itulah yang kemudian Allah katakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Maka dengan tadabbur ini anak-anak, ikhwan, jangan hanya sebatas kita kemudian melihat, wow keren, wow adem sejuk, wow menurutnya bagus, wow. Akhirnya nggak ada ubah dengan wow. Tahu wow nggak? Monyet, gitu loh. Ya. Jangan wow. Tapi apa? Kita katakan dengan apa seperti Allah katakan. Yang membuktikan bahwasanya kita inilah hamba-hamba Allah yang senantiasa mentadabburi ciptaan Allah, mentafakuri ciptaan Allah yang begitu indah, yang pada akhirnya kemudian membuat diri kita merasa kecil, lemah, tak berdaya, dan banyak kekurangannya. Kita melihat bagaimana masya Allah, luar biasa alam ciptaan Allah. Ya, kita kecil sekali. Ya. Masya Allah, kita nggak ada apa-apanya. Yang sehingga dengannya itu anak-anak, ya, kita akan merasa dan bertanya, pantaskah saya ini harus sombong karena saya punya banyak uang, punya banyak harta, hartanya 1 triliun, mobilnya Ayla, gitu. Pantas buat sombong nggak? Gitu? Nggak pantas. Baru Ayla sudah sombong. Wah. Ya, nggak pantas. Ya. Akhirnya buat beli 4 pohon pinus kayaknya masih belum cukup. Ya. Allah, mau sombong begitu? Nggak ada. Nggak pantas. Kita mentadabburi, mentafakkur. Kita katakan bahwa Allah tegaskan, inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya, coba perhatikan kata Allah. Ya, dalam penciptaan langit-langit dan bumi ini, langit ada 7 lapis, anak-anak. Bumi pun ada 7 lapis, anak-anak. Ya. Dalam tafsiran yang lain, ya, ada yang semisal langit dan bumi ini ada 7 lagi yang lainnya. Ya. Sehingga ada yang menafsirkan bahwasanya tatkala kita beramal itu sampai dilipat ganda 700 kali itu kan ada 7 bentuk. Ya. Ada 7 bentuk. Ya, sebagian ulama mengait-ngaitkan atau menggabung-gabungkan. Ya, karena setiap kebaikan itu akan muncul menjadi 100 kebaikan. Gitu ya. 100, 1 cabang ada 100. Sementara nanti ada 7 lapis, ada 700. Itu dalam sebagai tafsir yang lain. Yang intinya apa? Langit ada 7 lapis, bumi ada 7 lapis. Cuma kalau langit, lapisnya nggak nampak, bumi nggak nampak. Yang jelas, yang nampak saja, anak-anak. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar, dan juga pergantian ya, malam dan siang. Nah, sebetulnya Ustaz pengen mendampingi ya. Nanti lain waktu soal ditargetkannya atau diagendakan Ustaz Abu Jabal ya. Nanti betul-betul habis subuh melihat ke alam terbuka, melihat bagaimana pergantian malam dan siang. Dari yang tadinya gelap menjadi terang. Ya, bahkan kalau bisa melihat mataharinya, perhatikan bagaimana ya pergerakan matahari, yang tadinya tidak ada matahari, muncul matahari. Yang disebut apa itu? Sadani? Sunrise. Munculnya matahari, yang itulah ya
tanda-tanda kan ataupun sebagai sebuah perubahan dari malam menjadi siang atau sebaliknya. Ya, kalau bisa melihatnya pergerakan matahari di sore hari, ya, yang disebut dengan apa itu? Kalau sore oh pintar ya, masya Allah, nggak kalah buat. Apa nggak kebalik ke buat? Baliknya sunrise sunset gitu. Oh benar, iya. Masya Allah. Artinya apa? Di situ pula kita akan melihat pergantian siang menjadi malam. Ya, perhatikan. Diajak. Jadi melihat sunrise, melihat sunset, jangan hanya, oh keren, warna langitnya lembayung ataupun jingga apa. Jangan. Lihat pergerakan matahari dari yang tadinya ada menjadi tenggelam, yang tidak ada menjadi muncul. Ah, itu. Ini waqtilafil laili wan nahar. Itu pergantian antara malam dan siang sebaliknya. Renungkan. Supaya apa? Siapa yang menggerakkan matahari terus berubah? Kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kita terus mentafakuri, mentadabburinya, Masya Allah. Maka itu akan menjadi pembuktian bahwasanya apa? La ayat. Itu kita akan mendapati tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala liulil albab, bagi orang yang cerdas. Dan menjadi tolak ukur dan menjadi ujian kecerdasan berpikirnya seseorang anak-anak. Ya. Kemudian dengan senantiasa memperhatikan seperti itu, mentadabbur seperti itu, bagaimana? Allah mengatakan alladzina yadhkuruna Allah, mereka orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah, ingatan, dikaitkan semuanya itu kepada Allah Jalla Jalaluh. Ingat kepada Allah. Yadhkuruna Allah, terus ingat kepada Allah mereka itu. Ini Masya Allah, pergerakan matahari, malam menjadi siang, siang menjadi malam, luasnya langit dan bumi ini semuanya. Dia senantiasa mengaitkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tatkala dia berdiri qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, baik dia tatkala berdiri atau dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring, senantiasa itu mengingat kepada Allah tatkala berbaring. Ya, perlu juga nanti kegiatan suatu saat nanti Ustaz Abu Jabal ya dengan teman-teman yang lain diajak untuk di tempat yang terbuka tidur, ya, menatap ke langit sambil tiduran, berbaring. Bisa aja mempraktekkan. Berdiri, duduk, tidur. Untuk tidak kemudian tidur dalam tidur masuk berbaring gitu masih. Tidak tidur untuk tidak berbaring untuk tidur, tapi berbaring untuk menatap ke atas langit tanpa batas. Yang diajak untuk apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Agar kita semua ini senantiasa mentafakuri, ya, fi khalqis samawati wal ard, ya, mentafakuri ciptaan Allah langit dan bumi ini, ya, sampai akhir kita merasa betul-betul kita mendapati keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menciptakan semua ini. Allahu Akbar. Dan kita pun mengatakan bahwasanya Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau menciptakan ini semua dalam keadaan sia-sia, dalam keadaan tanpa guna. Tidak. Semua Masya Allah betul-betul ya, bermanfaat, tepat, dan semuanya indah. Allahu Akbar. Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Tidak ada kekurangan sedikit pun dalam ciptaanmu ya Allah, yang menunjukkan kesempurnaanmu ya Allah dalam merencanakan, dalam menciptakan, begitu lengkap dan sempurna gitu. Masya Allah. Kembali menunjukkan bahwasanya kita akan semakin menunjukkan kita bahwasanya kita ini adalah betul-betul orang yang lemah, gitu, dan kemudian bergantung kepada Allah. Ya, itu. Dan pada akhirnya puncak-puncaknya adalah kita pun berlindung kepada Allah dari
neraka. Wa qina adzabannar. Dan jagalah kami ya Allah dari siksa neraka. Insyaallah. Nah, inilah kegiatan kita ya. Kegiatan kita seperti ini jangan hanya sebatas kemudian santai-santai, apalagi dalam di alam semesta yang kita ini sebetulnya akan semakin dekat dengan Allah. Sejatinya seperti itu anak-anak. Yang sejati kita semakin terbuka mata kita untuk merenungi tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang ciptaan Allah. Ya, Allahu Akbar. Sejati seperti itu, bukan kemudian kita semakin bebas. Ya, bebas tanpa batas, tidak. Kebebasan dan kemerdekaan adalah untuk kita berpikir dengan benar. Ya, dan inilah pendidikan, ya, pendidikan yang hendaknya ditanamkan kepada semuanya, wabil khusus kepada para remaja, yang muda-muda, ya, yang tua-tua pun yang perlu juga. Yang tua-tua pun barangkali masih perlu banyak, atau tidak hanya barangkali, pasti juga masih perlu untuk dimotivasi merenung diri, karena yang tua-tua akan lebih mudah sebetulnya untuk berpikir dan menyadari. Yang kesemuanya, ini adalah bentuk pelaksanaan, bentuk penerapan dari perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah mengatakan bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, lindungi, jaga diri kalian dan keluarga kalian. Lindungi dan jaga kalian dan keluarga kalian, ya, dari ancaman siksa neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, di mana bahan bakarnya yang nanti akan membuat menyala-nyalanya dan ya berkobar-kobarnya api neraka adalah bahan bakarnya itu manusia dan bebatuan. Manusia dan bebatuan, Allah musta'an. Dan bahkan Allah mengatakan lagi, alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di mana di atas nerakanya itu ada para malaikat yang ghilad, yang bengis, atau yang kejam, yang syidad, yang bengis, yang menampakkan kemarahan mereka karena melihat manusia-manusia yang banyak berbuat dosa maksiat waktu di dunia. Di mana mereka murka, marah, itu kenapa? Karena perintah Allah. Ya. Perintah Allah yang mereka patuh dan nurut kepada Allah, tidak pernah berbuat maksiat terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Begitu. Karena Allah menanamkan kepada para malaikatnya, kalau kepada orang-orang yang baik, ya, kecintaan. Kalau kepada orang-orang yang jahat, yang buruk, ya, kemurkaan. Sebagaimana yang Allah katakan dalam sebuah hadis qudsi, anak-anak rahimakumullah. Ya, dalam hadis qudsi, ya ikhwan hafizakumullah, ya, yang Rasulullah SAW menyampaikan apa yang beliau, ya, riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang beliau kabarkan bagaimana? Inna Allah idza habba fulanan nada Jibril. Sesungguhnya Allah kalau mencintai si fulan, langsung ke orangnya, maka Allah akan memanggil Jibril. Allah memanggil Jibril. Nada Jibril. Ya. Fa akhbarahu bi annahu yuhibbu fulanan. Dan Allah mengkhabarkan kepada malaikat Jibril bahwasanya Allah itu mencintai si fulan. Faqala ya Jibril inni uhibbu fulanan. Wahai Jibril, aku mencintai si fulan. Langsung menyebut namanya. Langsung menyebut sosoknya, siapa yang Allah cintai. Subhanallah. Lalu kemudian Allah memerintahkan Jibril dengan fahibbah. Cintailah olehmu orang tersebut. Masya Allah. Perintah Allah itu untuk mencintai orang yang Allah cintai. Allah memerintahkan malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Dan juga Allah utus malaikat Jibril agar menyampaikan kepada para malaikat.
Ya, fanada Jibril ahlas sama. Lalu Jibril memanggil seluruh ya penduduk langit. Lalu mengatakan innallaha habba fulanan, wahai para malaikat, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, fahibbuh, maka cintailah oleh kalian. Cintailah oleh kalian, fayuhibbunah, maka semua penduduk langit pun ya, mencintainya. Para malaikat semua yang nurut kepada perintah Allah ya, anak. Ya, itu di langit sana. Oh, viral dia. Di langit sana orang yang Allah cinta itu viral, dikenal oleh ahlus sama dan semuanya senang. Lalu kemudian bagaimana? Ya, Rasulullah mengatakan fawudi al-qabulu fil ard. Lalu kemudian ya dihamparkan sambutan dan penerimaan dalam menyambut orang ini di muka bumi ini. Masya Allah. Ya, di muka bumi ini anak-anak disambut dan diterima keberadaannya oleh seluruh yang ada di muka bumi ini, menyambut orang yang Allah cintai ini. Dan sebaliknya sama, tatkala Allah murka, marah kepada si fulan, ya, mengkhabarkan kepada malaikat Jibril dan kepada seluruh malaikat. Nah, ini poinnya apa? Poinnya mereka itu ya mencintai ataupun murka kepada manusia karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan Allah ya. Maka Masya Allah ya, jagalah diri kita anak-anak, bekali dengan ilmu ya kita semuanya ya, sebagai bentuk upaya kita menjaga, melindungi diri kita dari ancaman siksa neraka. Maka anak-anak hafizakumullah, apa yang menjadi moto kita dalam menuntut ilmu? Masih kan? Bil ilmi nahsulul izzata wal quwwah. Ayo kita coba. 1, 2, 3. Bil ilmi nahsulul izzata wal quwwah. Masya Allah. Saya lagi. Bil ilmi nahsulul izzata wal quwwah. Artikan. Dengan ilmu kami menggapai kemuliaan dan kekuatan. Masya Allah. Wafaqakumullah. Itu dengan ilmu kita akan menggapai kemuliaan dan kekuatan. Ilmu dengan semuanya. Ya, itu barangkali nasihat dari Ustaz. Ya, singkat atau sedikit, meskipun tadi hampir 1 jam singkatnya. Gitu. Itu singkat, belum tahu kalau yang panjang yang berapa jam gitu. Mudah bermanfaat anak ya. Seiring dengan kegiatan kalian di alam terbuka ini, ya silakan sambil berupaya diambil pelajaran dan renungan oleh kalian, ya, sang menikmati alam sehingga ada cerita indah dalam hidup kalian, ya, cerita indah dalam riwayat ya hidup kalian di saat kalian sedang menuntut ilmu di Pondok Pesantren Anharul Ulum Islamic Center Bin Bas 28 Majalengka ini. Masya Allah. Wafaqakumullah, barakallahu fikum, wa nasal taufiq wa sadad wa taysir wa salamata wal afiyah wa sallallahu wa sallama ala bin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.